Oke guys, selamat datang kembali di channel Nuki Boy. Kali ini saya akan men-setting mikrotik untuk hotspot dan DHCP VLAN, dan juga userman serta memblok protokol ICMP dan situs situbondo.co.id dan IP spam saya memiliki IP 172.168.11.1 dan IP hotspot WLAN dan IP VLAN-nya saya buat seperti ini. Dan IP userman ini default ya, pasti kayak gini lah. Dan topologinya seperti ini. Internet menuju mikrotik, kemudian disebarkan melalui ETH2 ke switch manageable, kemudian disalurkan ke klien, dan WLAN disebarkan dari mikrotik ke klien melalui WLAN. Dan jalur ETH2 menuju switch manageable disebut mode trunk. Oke, tanpa lama-lama ya, kita langsung tunjukkan penampakan mikrotiknya ya. Kita colokkan dulu kabelnya, bentar. Saya buka kamera dulu bos. Dan ini penampakan mikrotiknya. Mempunyai 5 port dan ETH1 untuk internet, kemudian ETH2 untuk VLAN, dan ETH5 untuk DHCP remote LAN, untuk maksudnya ke PC saya untuk meremote. Dan ini kabel kuning ini dari PC saya dan kabel putih dari internet. Bentar, saya colokkan dulu karena nggak punya tripod, jadi harus pakai tangan dua lah. Dan inilah penampakannya coy. Penampakannya kayak gini lah. Oke, kita lanjut ke Winbox. Kita buka dulu Winboxnya. Ntar kita, wah ini ada settingan. Kita reset aja lah ya. Ke sistem, reset, no default configuration, download backup, reset. Yes, kita tunggu saja. Sampai selesai, mikrotik di reset. Kita tunggu hidup mikrotiknya. Nah, sudah hidup. Connect. Jangan password. No, kita harus membuat password ya. Kita kasih aja 1 sampai 5. Dan lagi Winbox.
Masukkan passwordnya di sini. Connect, yes. Nah, pertama kita masuk interface. Kita tandai dulu interface salah ngomong. Interface yang akan dipakai. Ether 1 ISP apply. Ether 2 mode trunk apply. Kemudian Ether 5 LAN apply. Kemudian WLAN-nya kita aktifkan. Mode AP bridge dan SSID-nya bebas, terserah kalian mau diberi nama apa. Saya beri nama Nuki net apply. Oke. Kemudian kita buat VLAN dulu. VLAN namanya VLAN 10, VLAN ID 10, arahkan ke Ether 2 trunk apply. Oke. Tambahkan lagi VLAN 20, VLAN ID 20, arahkan ke Ether 2 apply. Kemudian tambahkan lagi VLAN 30, VLAN ID 30, Ether 2 apply. Kemudian VLAN 40 karena ada 4 VLAN-nya ya. VLAN 40 Ether 2 apply. Kemudian kita pergi ke IP address, kemudian tulis IP yang dari internet dulu ya. 172.168.11.1 172.168.11.1. Kenapa titik 1? Karena gateway. Jadi kita di address ini dari ISP jangan titik 1 ya. Pokoknya dari 2 sampai 254. Kita tulis saja berapa ya. Pokoknya yang tidak terpakai IP-nya 20/24. Ether 1 apply. Oke. Kemudian tambahkan lagi untuk VLAN-nya. VLAN kita salin aja untuk VLAN-nya ya. Nah, ini 0 ubah menjadi 1 karena gateway. Arahkan ke VLAN 10 apply. Kemudian salin lagi VLAN 20. Tambahkan lagi ubah menjadi 1 VLAN 20 apply. Kemudian tambahkan lagi VLAN 30. Salah mencet cuy. Kemudian 0 ubah menjadi 1. Arahkan ke VLAN 30. Kemudian tambahkan lagi VLAN 40. Arahkan ke VLAN 40 apply. Kemudian buat untuk Ether 5 192.168.50.1/24. Akan ke Ether 5 apply. Kemudian untuk WLAN sudah ditulis. Ini ubah saja jadi 60 biar tidak satu segmen bersama Ether 2.
ubah menjadi 1, kemudian arahkan ke WLAN, apply, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi DHCP server. Kita pergi ke IP DHCP server, DHCP setup, arahkan ke VLAN 10. Kita buat ke VLAN 10 dulu. Addressnya isi 888, next. Oke, kemudian tambahkan lagi VLAN 20. Next. Tambahkan lagi VLAN 30. Next. Tambahkan lagi VLAN 40. Next. Oke. Tambahkan lagi Ether 5 LAN. Tambahkan. Oke, sudah. DHCP server sudah. Selanjutnya kita membuat hotspot untuk WLAN. Kita hotspot ke IP, hotspot setup, arahkan ke WLAN. Kemudian next. DNS server tulis 888. Next. DNS name bebas, kalian mau beri nama apa? Saya akan memberi nukiboy.net. nukiboy.net huruf besar kap. nukiboy.net. Next. Ini boleh diisi atau tidak. Saya yakin mengisikan 1 2 3 passwordnya. Next. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur DNS dicentang, allow remote request dicentang. Kenapa ini sudah terisi? Karena tadi saya sudah mengisi di DHCP setup ya. Kemudian apply. Oke. Kemudian atur firewall. Pergi ke NAT. Tambahkan ke general, chainnya src NAT, out interface Ether 1, action masquerade, apply. Oke. Kemudian kita akan mengeblok ping ICMP. Caranya ke firewall, di filter loose ini kita tambahkan chainnya forward, protokol isikan ICMP, kemudian action drop, apply. Oke. Kemudian kita akan mengeblok situs situbondo.co.id ya. Tambahkan lagi di filter loose, chainnya sama, forward, protokol TCP. Kemudian di advance, di konten kita tulis yang situs yang akan mau diblok. Contohnya ini, kita salin, kita tempel di sini, ke action, kemudian drop, apply. Oke, sudah. Kemudian kita akan mengkonfigurasi username. Bentar. Pergi ke radius, tambahkan servisnya hotspot, di checklist hotspot, kemudian address kita isikan ini 127.0.0.1. Lah, nah, di protokol UDP secret tuliskan saja 12345. Kemudian apply. Oke. Kemudian di
incoming di checklist ini. Kemudian apply, ini disalin portnya. Kita tempel di sini biar tidak lupa nanti. Kemudian kita ke IP hotspot. Di server profil kita di name as hsprof1, klik 2 kali ke radius, di checklist user radiusnya, apply, oke. Kemudian di default juga yang juga radiusnya, apply, oke. Nah, sudah. Kemudian kita, karena Ether 5 sudah dikonfigurasi di ACP, maka PC saya akan mendapatkan internet atau mendapatkan IP secara dinamik. Kita bisa beli enable. Kenapa tidak mendapatkan internet? Oh, tadi ada yang ketinggalan cuy. Di IP kan saya kan internet yang dari internet ke Mikrotik itu menggunakan statik ya, bukan di ACP client. Jadi setelah mengisi IP yang dari internet di address list, kemudian kita ke IP root untuk memasukkan gateway. Di gateway ini kita ketik gateway-nya dari SP yaitu 168.11.1, kemudian apply. Oke. Kemudian kita enable disable dulu. Nah, sudah terhubung PC saya ke Mikrotik dan pastinya sudah mendapatkan internet. Musanya ngadat-ngadat. Kenapa ini? Kita coba YouTube. Nah, sudah terhubung ya. Pasti. Kemudian kita cara masuk ke username di sini. Kita ketik saja 127.0.0.1/username. Atau bisa menggunakan IP yang ETH5 yang terhubung ke PC. Nah, IP-nya ini kan. Tapi kita harus checklist di DHCP. Kemudian user radius yes, apply, oke. Kemudian kita lihat IP-nya berapa. Status nah ini kita salin, kemudian kita tempel di sini /username. Kita bisa menggunakan IP1 ya.
Coba 172.168.11. Nah, berarti menggunakan IP1 yang mau masuk ke Jerman. IP1 ini IP yang dari mikrotik, yang dari internet ya. Kemudian kita login, admin, passwordnya kosong, login. Hapus dulu lah ya. Oke, bentar kita hapus dulu. Limitation user, hapus dulu ini. Nah, bentar kita masuk dulu. Masuk lagi maksudnya 172. Oke. Pertama kita pergi ke router. Klik add new. Name namanya dikasih, saya akan menamai bebas sih, opsional. Server Nuki net. Nah, IP address ini kita isi yang di radius tadi yang kita isikan ini. Kita isikan ke sini. Kemudian share secret ini yang kita buat di radius secret ini. Kemudian kita tulis di sini 12345. Kemudian saya akan tadi kan ke sini, ke incoming, di checklist accept-nya. Kita isikan di sini, kita checklist dan port yang tadi kita salin, kemudian kita tempel di sini add. Nah, kemudian kita ke profil, ke limitation, add new. Kemudian saya akan memberi nama voucher 1 hari. Kemudian uptimnya 1D. Rate limit saya akan memberi limit 2 MB. Kemudian ini tidak usah diisi, add. Kemudian ke profil, kita tambahkan profil voucher 1 hari, create. Kemudian tidak usah diisi name of voucher, validity kita ketik, kita isikan 1 hari. Kemudian harganya 7.000 misalkan. Kemudian thread user 1, karena saya pengen 1 voucher 1 device, 1 klien. Kemudian add new limitation, kita centang yang voucher 1 hari, add. Kemudian kita checklist, save profil. Kemudian kita ke user untuk membuat vouchernya. Kita add. Saya akan membuat 3 voucher ya. Jika kalian mau membuat 1 voucher, klik one. Jika lebih dari 1, klik but. Saya akan membuat 3. Kemudian username length, banyaknya username maksudnya karakter 3, banyaknya karakter password 3. Kemudian async profil, kita pilih yang voucher 1 hari, add. Nah, kemudian kita coba dulu.
Kita coba vouchernya. Nah, nih. Ini HP saya. Nah, sudah terdeteksi Nukinet. Nah, kita bisa menggunakan voucher ini. Bentar. Username, NMM, password, tut, connect. Nah, sudah bisa ya. Sudah bisa. Nah, sudah bisa. Sudah bisa ya. Kemudian kita tes yang dari HP ya. Kita tes. Kita buka SMKN, SMK Situbondo .go.id. Nah, kita lihat di EP Firewall. Kita coba ubah. Jangan situs-situ karena situsnya tidak bisa diakses. Nah, kita di konten ubah menjadi youtube.com. Yang YouTube lah. Apa ya? Facebook.com. Kemudian apply. Oke. Nah, kemudian kita tulis YouTube. Jangan YouTube lah cuy. Kita ubah menjadi www.smkn1panji.sit.ch.id. Apply oke. Kemudian kita cari di Google. Mana? Di Google SMKN 1 Panji. Kemudian apakah jalan? Kenapa dropnya tidak jalan? Bentar. Oh, ada yang salah. Di DST potnya belum diisi. 80 kita isi 80 443. Apply oke. Kemudian kita isi story dulu.
story, push, jam, push. Kemudian kita tulis www.smkn 1 Panji .sch.id. Nah, sudah jalan ya. Ini paketnya. Artinya kalau sudah jalan, kita tidak bisa membuka website SMKN 1 Panji dan akan tampil seperti ini. Oke, berhasil mengeblok situs SMKN 1 Panji.id. Kemudian kita coba ping ke router. Bentar, saya download dulu terminal. Kemudian saya buka terminal. Lanjut. Kemudian saya mencoba ping ke internet 1.168.11.1. Nah, sudah jalan ya. Paketnya di sini. Yang ini. Yang tanda biru ini. Paketnya sudah jalan, artinya blok ECMP ping ke router sudah terblok. Biasanya di sini akan muncul timeout, request timeout. Ini dari handphone ya. Kemudian kita tes yang dari PC. Saya akan mengetes menggunakan CMD yang di PC. CMD. Kemudian kita tulis ping 172.168.11.1. Nah, sudah jalan dan request timeout, artinya RTO. Sudah terblok pingnya yang dari klien menuju router. Artinya konfigurasi saat ini sudah selesai ya. Dan untuk VLAN kita lanjutkan pembuatan video selanjutnya ya, mengenai switch manageable-nya atau switch atau apa, mikrotik jadikan switch. Dan topologi ini sudah selesai, sudah mendapatkan IP secara dinamik. Yang ini pasti mendapatkan IP secara dinamik juga jika menggunakan switch manageable. Saya kan nggak punya switch manageable dan mikrotik cuma satu. Intinya begitulah. Pasti mendapatkan IP secara otomatis DHCP. Oke, sekian dari saya. Kita jumpa lain waktu. Semoga kalian mengerti. Kiranya tanpa basa-basi, salam, sampai jumpa.